Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jemaah Masjid Al-Khalid yang dimuliakan oleh Allah, mari kita lanjutkan kajian kita, dan kita melanjutkan pada huruf H, yakni adab berkaitan dengan al-hammam, yakni adab di kamar mandi. Bahwa setiap kita manusia normal tentunya tidak lepas dengan yang namanya kamar mandi. Baik itu tujuannya untuk membersihkan diri, bersuci, atau sekedar menyejukkan badan, bahkan untuk menyembuhkan diri, atau sebagainya. Maka Islam sebagai agama dari Allah, dia merupakan syariat yang kamil, yang sempurna. Bahkan orang Yahudi pun mengetahuinya. Mereka berkata, Nabi kamu itu telah mengajarkan segala sesuatu, sampai cara buang air, yakni maksudnya cara di kamar mandi, di WC. Maka dijawab, diwakili oleh sahabat Salman, betul kata Salman. Berarti di sini kita mengetahui orang Yahudi saja itu mengetahui akan kesempurnaan agama kita ini, bahwa ini adalah agama Allah yang mengatur segala sesuatu sampai cara buang air. Maka kalau cara buang air saja diatur oleh agama kita, apatah lagi yang lebih besar daripada itu. Semisal mengatur negara ini, rinci bagaimana jadi seorang pemimpin, bagaimana menjadi aparatur negara dan sebagainya, rinci serinci-rincinya. Bahkan pembawa agama ini, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu langsung menjadi modelnya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasul itu suri teladan yang baik. Dan beliau, apabila kita tanya, adakah Nabi mencontohkan menjadi pemimpin? Ada. Yakni beliau menjadi pimpinan negara, sekaligus Nabi dan Rasul. Beliau memimpin negara, yakni negara Islam. Di Madinah beliau mengatur kemasyarakatan, membuat undang-undang, peraturan. Ya kan? Bahkan kalau kita bandingkan dengan agama lain, nggak ada.
Coba tanya kepada agama lain, ada nggak? Agama mereka mengatur cara bernegara itu bagaimana? Cara milih pemimpin itu bagaimana? Ada nggak? Nggak ada. Kenapa? Karena model mereka saja nggak ada. Nabi Isa saja pembawa yang diklaim orang Nasrani, pembawa agama mereka, nggak pernah jadi pemimpin. Beliau diangkat oleh Allah, dikejar-kejar orang Yahudi mau dibunuh, masih muda, belum sempat beliau menjadi pemimpin. Jadi nggak ada modelnya. Gimana, betul nggak? Lalu yang mungkin yang lebih ringan daripada itu, itu terlalu tinggi lah Ustaz. Negara ini aja lah berkeluarga. Kita kan semua udah berkeluarga nih. Kita nih pemimpin semua nih, laki-laki di sini. Rijal, laki-laki. Rijal qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi wanita, pemimpin di rumah kita yang akan diminta tanggung jawab. Modelnya siapa jamaah? Siapa yang jadi model kita? Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan beliau menjadi model yang lengkap, ya kan? Beliau pernah beristri satu, itu jadi contoh kita semua saat Khadijah masih hidup. Itu jadi contoh bagi kita. Bahkan beliau mencontohkan pernah beristri lebih dari satu. Saat Khadijah sudah wafat, itu menjadi model bagi orang yang melakukan hal tersebut. Agama lain ada nggak? Nggak ada. Maka beliau itu adalah manusia yang sempurna, zahiran wa batinan, yang tidak nampak ataupun nampak. Jasad beliau itu sempurna, apalagi pribadi beliau. Innama buistu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya beliau diutus itu untuk menyempurnakan akhlak yang terbaik. Tidak ada manusia yang diikuti segenap aspek kehidupannya kecuali beliau. 24 jam sehari semalam, 7 hari dalam seminggu, 30 hari dalam sebulan, 12 bulan dalam setahun, beliau jadi model Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sejak bangun tidur sampai tidur lagi, bahkan tidur beliau sendiri jadi model bagi kita untuk kita tiru. Gak ada manusia yang gak diikuti seperti beliau itu. Berjuta, bermiliar orang dari sejak beliau itu sampai nanti hari kiamat mengikuti beliau itu. Tidak ada orang yang seperti beliau, tidak ada yang diikuti. Ada orang fans beratnya Karl Marx. Tahu Karl Marx? Itu yang punya pemahaman apa? Sosialis dan semacamnya. Banyak kan yang fansnya itu, fans beratnya. Saya pernah mendengar diskusi seseorang yang dia fans berat Karl Marx, penggemar buku-buku dia, apa lupa saya nama bukunya. Sampai tahu Karl Marx itu siapa, apa pemikirannya, sampai di kamarnya itu foto dia, foto Karl Marx itu, bajunya. Satu lagi apa tuh, Che Guevara, zaman saya ini dulu lah, waktu masih bujang.
Tapi sungguh pun begitu, saat ditanya kepada dia, kepada anak muda itu, kamu ikuti Karl Marx? Kenapa, Pak? Karl Marx itu orangnya nggak suka mandi. Jadi dalam sejarahnya Karl Marx itu orang yang nggak suka mandi. Ternyata dia nggak ngikutin Karl Marx. Berarti ada kekurangan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau sempurna. Jangankan orang yang beriman kepada beliau, orang yang memusuhi beliau mengakui Nabi itu. Nah, contohnya tadi itu orang Yahudi tadi itu. Dia mengakui Nabi kamu itu mengajari segala sesuatu sampai cara buang air, cara kamar mandi. Ini yang kita bahas. Ya. Maka ini menunjukkan kesempurnaan agama kita jemaah. yakni sampai cara mandi, buang air, masuk WC diajar oleh agama kita, dicontoh oleh Nabi kita. Ya, oleh karenanya seorang Muslim, karena ini adalah sesuatu yang setiap hari kita kerjakan, selayaknya seorang Muslim mengetahuinya. Adab-adab yang berkaitan dengan atau di kamar mandi ini. Dan kita berbicara di sini boleh jadi kamar mandi secara khusus, yakni di rumah kita masing-masing. Dan ini nikmat dari Allah untuk kita sekarang. Orang dulu, datuk kita dulu tuh, mereka kamar mandinya di mana? Di sungai. Agak maju dikit di sumur. Kita subhanallah, Allah kasih nikmat sekarang. Sampai orang di kamarnya saja bikin kamar mandi. Ya Allah, nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita. Gak susah lagi mau buang air malam kayak jam 2, kayak jam 12. Air tinggal muncul, lampu terang. Ini nikmat yang sangat besar yang tidak diperoleh oleh orang dulu. Sampai saya dikasih tahu itu, nikmat yang kita sekarang peroleh itu raja dulu itu, termasuk Raja Fir'aun apa segala, lebih hebat kita nikmat. AC, air dingin, kulkas, buah-buahan segar itu lebih hebat kita sekarang. Karena zaman dulu belum ada. Ini nikmat yang besar. Jadi yang kita bicarakan itu yakni kamar mandi secara khusus atau kamar mandi secara umum, misalnya sauna, tempat mandi uap itu ya, atau kolam renang, atau seperti di pantai itu ada pemandian umum dan sejenisnya. Dan maksud kita mempelajari ini agar kita tahu dan memahaminya. Yang pertama, niat yang benar. Seperti adab-adab sebelumnya dan adab-adab yang akan datang, tentu semuanya diawali dengan niat. Innamal a'malu binniyat. Semuanya perbuatan itu bergantung niatnya. Oleh karenanya kita yang pergi ke pemandian, apalagi pemandian umum, hendaklah berniat untuk membersihkan badan agar dia bisa beribadah dengan baik. Kalau dia pergi ke kolam renang, memang niatnya untuk menyehatkan badannya, olahraga renang ya. Maka itu akan menjadi nilai ibadah. Berbeda kalau tujuannya untuk yang lain. Nah, semisal untuk memuaskan matanya, syahwat matanya, melihat hal-hal yang dilarang oleh Allah. Nah, ini bukanlah tujuan daripada ke tempat pemandian umum itu. Karena ada orang yang pergi ke pemandian umum
entah di kolam renang, di pantai, itu dia untuk menyalurkan syahwat matanya itu. Maka ini sesuatu yang terlarang. Yang kedua, membaca tasmiyah. Menyebut nama Allah atau tasmiyah sebelum masuk ke kamar mandi, ini masuk bagian dari adab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tujuan daripada tasmiyah itu adalah agar aurat kita terhalang dari penglihatan jin. Itu tujuan kita tasmiyah itu, berlindung kepada Allah itu. Apabila seseorang masuk ke kamar mandi, sebagiannya mereka memasukinya tanpa sehelai benang pun, ya kan? Maka dengan dia tasmiyah tadi itu menjadi penghalang auratnya dari dilihat oleh jin. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah bersabda, satru ma baina a'yunil jinni wa aurati bani adama iza dakhala ahaduhumul khala'a an yaqula bismillah. Berlindung, ya, pandangan jin terhadap aurat anak Adam apabila salah seorang mereka masuk ke kamar mandi adalah ucapan bismillah. Bahkan kalau di yang lain itu bismillah Allahumma jannibnis a'udzubika minal khubusi wal khaba'is, ya kan? Aku berlindung dari jin laki-laki dan jin perempuan. Kemudian yang ketiga, masuk dengan kaki kiri. Jadi di dalam ajaran agama kita hendaknya seseorang muslim masuk dengan kaki kirinya ke dalam kamar mandi, walaupun di dalam kamar mandi itu tidak ada lubang WC-nya itu, ya. Meskipun ada perbedaan antara keduanya itu, ya. Akan tetapi seharusnya orang yang masuk memulainya dengan kaki kiri. Sebagaimana sunnahnya untuk sesuatu yang buruk itu melakukan dengan bagian kiri. Yang keempat, tidak telanjang dan menunjukkan aurat kepada orang lain. Ini apabila berada di tempat umum, ya, mandian umum. Jadi seorang muslim wajib menutup dirinya dari pandangan manusia. Jangan dia membuka auratnya. Nabi SAW beliau bersabda, al-fakhizu auratun, paha itu aurat. Hadis dikeluarkan oleh At-Tirmizi. Rasulullah SAW juga berkata kepada salah seorang sahabatnya yang menyingkap pahanya, kata beliau, khutto fahizaka fa innaha minal aurati, tutuplah pahamu karena paha itu termasuk aurat. Hadis ini dikeluarkan oleh Tirmizi. Rasulullah SAW telah memerintahkan kita untuk menutup diri ketika
ketika memasuki kamar mandi, yakni kamar mandi umum ya. Beliau bersabda, ittaqu baitan yuqalu lahul hammam faman dakhalahu minkum falyastatir. Hindarilah rumah yang disebut pemandian umum, maka siapa yang hendak masuk ke dalamnya hendaklah ia menutup auratnya. Hadis dikeluarkan Tabrani. Demikian juga beliau pernah bersabda, ihfaz aurataka illa min zaujatika aw ma malakat yaminuka. Jagalah auratmu kecuali dari istri-istrimu dan budak wanita yang kamu miliki. Lalu ada seorang laki-laki bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu jika sejumlah orang bersama-sama berkumpul dengan sebagian yang lainnya, ya? Maka Rasulullah SAW beliau bersabda, in istata'ta an la yuturiyaha ahadan fala turiyannaha. Jika engkau mampu untuk tidak menunjukkannya auratmu, maka jangan engkau menunjukkannya. Bahkan lebih keras lagi Rasulullah beliau pernah bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yadkhulul hammama illa bimiqzar. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, jangan ia masuk ke tempat pemandian kecuali dengan mengenakan kain. Nah, ini tentu untuk pemandian umum, apalagi yang terbuka. Dari sini kita mengetahui jamaah, alangkah jauhnya kita sekarang dari syariat Islam. Coba kita lihat seperti semisal olahraga renang itu. Ya kan? Gimana itu aurat? Jangankan aurat perempuannya, aurat laki-lakinya saja nggak ada lagi. Sudah telan, yang ditutup hanya ya. Ini kalau dari syariat Islam, ya Allah jauh sekali, jauh kita dari Islam itu. Maka benarlah kata siapa? Syekh Utsaimin itu. Beliau Syekh Utsaimin ini ada kitab namanya Sarah Usul Salasa. Saya pernah membaca buku itu, salah buku yang bagus sekali. Beliau berkata di kitab itu, tidak bisa kita bandingkan Islam dengan keadaan kaum muslimin sekarang ini. Kenapa? Karena kalau kita berjalan ke negeri-negeri muslim, kita melihat perkara yang besar sudah dilakukan kaum muslimin. Jadi kalau kita jalan ke negeri-negeri muslim seperti Indonesia, Pakistan, Bangladesh, Mesir, dan semuanya, kita akan melihat kaum muslimin sudah melakukan perkara-perkara besar. Maka kalau kita yang sudah paham agama, kita seolah-olah tidak berada di udara atau negara yang Islam. Kenapa? Karena jauhnya kaum muslimin dari ajaran Islam. Contoh ini tadi, aurat di mandian umum, di pantai, di mana lagi? Kolam renang, ada lagi batasan. Boro-boro dipisah antara laki perempuan, tidak ada lagi, semua terbuka. Tidak ada lagi malu wanita, laki-laki juga seperti itu. Jauh kita dari syariat Islam. Ya.
Apalagi masalah aurat ini jauh. Kaum muslimin sebagiannya nggak paham mana aurat. Wanita juga ya. Jadi kita melihat istri kita, adik-adik kita, bibi kita, ponakan kita. Padahal kalau kita lihat di dalam Al-Quran, Allah langsung mengatakannya, memerintahkan wanita untuk menutup auratnya. Nabi pernah berkata kepada Asma bintu Abu Bakr, wahai Asma, apabila wanita itu sudah haid, maka tidak boleh terlihat kecuali wajah dan telapak tangan. Dan kita jemaah, kita sebagai suami, sebagai ayah, saya dan Anda sekalian akan diminta tanggung jawab oleh Allah di akhirat. Apakah kita sudah menyuruh istri kita untuk menutup auratnya dengan sempurna? Allah akan meminta tanggung jawab kepada kita. Ya. Nah, ini jauhnya kaum muslimin dari syariat Islam, termasuk ini karena ketidaktahuan tadi. Jauh, ya. Kemudian selanjutnya adab di kamar mandi ini, yakni tidak buang air di tempat pemandian. Nah, jadi seorang muslim tak boleh dia kencing di dalam kolam itu ya. Maka sekarang bahkan sebagian kolam renang itu diberikan semacam apa? Cairan. Jadi kalau ada orang buang air apa? Kencing di kolam itu langsung warnanya berubah ya. Kontras dengan air. Kenapa? Karena kalau nggak begitu, sebagian orang nggak mau mandi di apa? Kolam renang, apalagi kolam renangnya itu apa? Karena itu sudah tercampur dengan air seni itu tadi. Dan orang kalau mandi pasti buang air kecil karena dingin kan. Nah, ini di dalam agama kita dilarang itu. Nabi melarang seseorang kencing di tempat mandinya itu yang airnya tidak mengalir itu. Ya. Jangan seseorang kencing di air yang tergenang atau air yang tidak mengalir. Yang selanjutnya tidak berlama-lama di kamar mandi. Jadi seorang muslim apabila telah selesai hajatnya, maka hendaklah dia menyelesaikan keperluannya itu dan segera keluar. Jangan lama-lama di kamar mandi. Ya, itu ada di bab buang hajat ya. Di huruf H nanti ya kita akan membahasnya, yakni larangan berlama-lama di kamar mandi. Dan memang sebagian tradisi dari orang-orang di luar Islam itu masuk ke negeri Islam. Biasanya orang suka berlama-lama di kamar mandi itu, entah pakai busa apa segala macam lah. Ya. Bahkan ngobrol lagi di situ ya kan. Dan seterusnya. Nah, ini sebenarnya kalau menurut syariat Islam sebaiknya seseorang tidak berlama-lama di kamar mandi. Apabila dia telah selesai dari buang air atau mandinya, maka hendaklah dia segera keluar. Yang terakhir, yakni apabila kita keluar, maka syariat agama kita, yakni keluar itu mendahulukan dengan kaki kanan. Kalau tadi masuk dengan kaki kiri, maka keluarnya itu dengan kaki kanan.
barangkali ini kiasnya ya. Beda dengan masjid ya. Sementara kalau masjid kita sunnahnya itu masuk kaki kanan, keluarnya kaki kiri. Dan itu ada poin-poin yang berkaitan dengan adab masuk kamar mandi. Ada yang ingin bertanya? Ya, ada. Kalau kita mandi telanjang di kamar mandi, boleh tidak itu? Maksud saya gini, mandi telanjang bulat di kamar mandi. Iya, Pak. Kadang-kadang misalnya sama istri sama-sama telanjang mandi kamar mandi. Ya. Bagaimana itu? Ada hadis yang Nabi SAW ditanya oleh sahabat tentang mandi telanjang bulat itu. Kalau di hadapan orang selain pasangan, yakni istri atau suami, haram, ya kan? Tak boleh. Lalu ditanya lagi oleh sahabat itu, bagaimana kalau kami sendiri, kata sahabat itu, kami sendiri nggak ada orang. Lalu Nabi berkata, Allah lebih berhak kamu malu kepadanya. Maka sebagian ulama berpendapat adabnya itu tadi, yakni pakai basahan. Itu pendapat satu. Yang pendapat lain, yakni boleh kita tidak berpakaian atau polos ketika di kamar mandi. Lalu pertanyaan berikutnya tadi, bagaimana kalau seseorang mandi dengan istrinya berdua? Boleh. Bahkan itu sunnah. Ini yang sering lupa kita suami istri itu. Tentu mungkin karena mungkin udah banyak anak, ya kan? Mungkin diketor anaknya apa. Ini sunnahnya Nabi. Nabi SAW itu beliau, Aisyah bercerita, saya dengan Nabi SAW mandi berdua. Kami rebutan air. Ini kata para ulama, ini sunnah yang sudah ditinggalkan kaum muslimin. Bahkan sunnah yang lezat, kata para ulama, yang ditinggalkan kaum. Berarti ayah anda sudah melaksanakan sunnah. Udah tua Ustaz, enggak apa-apa. Kadang-kala bumbu-bumbu seninya dalam rumah tangga suami istri itu perlu diulang kembali. Seperti saat dia 40 tahun lalu baru menikah. Tentu dengan cara yang ahsan. Apa itu ahsan? Ya nggak mungkin lah kalau lagi anak-anaknya nanti digedor anak-anaknya. Itu tentu tekniknya kan tahu masing-masing. Betul lah ya Anda. Jadi apakah seorang suami istri boleh dia mandi berdua di kamar mandi? Boleh. Bahkan tidak berpakaian sama boleh, selama dia cuma berdua. Bahkan syariat ahkamul janais, yakni mengurus jenazah, di dalam sunnahnya itu mayat laki-laki diurus laki-laki, mayat perempuan diurus perempuan. Beda kalau mayat suami, istri boleh mengurusnya. Beda mayat istri, boleh suami mengurusnya. Karena di antara mereka berdua tidak ada aurat. Makanya sebagian orang kalau sakit, dia lebih nyaman diurus oleh suami atau istrinya. Makanya dengan istri baik-baik jamaah. Anda jangan ganas sama istri. Kalau kita sakit, istri kita tuh lebih nyaman dirawat sama istri kita. Aneh juga kalau ada laki-laki lebih nyaman dirawat oleh suster. Ya boleh aja suster itu merawat, boleh. Tentu darurat kan. Tapi tentu lebih utama, lebih nyaman dirawat oleh istri, ya kan? Kenapa? Karena kita nggak malu. Betul nggak? Betul nggak? Iya, makanya baik-baik sama istri. Kita lagi sakit, dia yang merawat kita. Gak ada aurat, mau diapain kita gak malu. Betul ya Anda? Iya. Makanya baik-baik dengan
istri. Kalau dengan perawat, malu kita kadang. Aduh malu. Mau dicebokin misalnya, maaf kalau sakitnya parah ya kan. Malu kita. Lebih nyaman dengan istri. Maka saya sering mengajari jamaah itu salah satu doa yang sebagai laki-laki yang kita berdoa kepada Allah, ya Allah anugerahkanlah istri yang saleh, yang taat pada kita, yang sayang pada kita, yang sehat. Coba lihat suami-suami yang sakit itu, bagaimana telatennya istrinya mengurusnya itu, ya Allah. Sayang dia. Saya pribadi suka sekali melihat orang-orang tua yang sudah umurnya 60, 70, sudah tua, bergandengan tangan, istrinya bahkan masih melayani suaminya, ya Allah. Saat suaminya udah tua ya, udah di kursi roda itu, sementara istrinya masih bisa jalan, dimandiinnya oleh istrinya pakai sabun. Wow, subhanallah. Gitu ya. Jadi pelajaran itu. Tadi boleh mandi dalam keadaan bugil, boleh selama tidak ada orang yang lihat. Yang kedua, boleh mandi bersama pasangan, yakni suami istri. Bahkan itu sunnah. Nih saya ulang lagi nih, mandi sama istri suami itu sunnah. Kenapa? Karena Aisyah bercerita beliau sering mandi bersama Rasulullah SAW, berebut air lagi. Nah ini yang hilang dari tengah-tengah kita kaum muslimin itu. Beda dulu baru nikah ya kan. Mungkin atau tadi saya bilang tadi mungkin karena udah banyak anak. Ya maksudnya tuh ya tahulah timingnya kapan. Tentu nggak bisa juga lagi anak-anak banyak mandi digedor sama dia ya kan. Iya kan. Ngapain bapak sama lama banget juga mandi. Nah tentu kita kan suami istri itu ada kode-kode khusus yang bisa dipahami hanya suami dan istri. Saya pikir gak usah dijelasin ya, lebih rinci gitu. Ada lagi? Cukup kalau 10 menit lagi. Kita cukupkan sampai sini aja ya. Oh, ada satu lagi Pak Ustaz. Apa tuh? Kalau kita mandi telanjang tadi boleh. Langsung ambil air wudhu boleh. Oh, pertanyaan yang bagus juga itu. Bolehkah berwudu dalam keadaan telanjang? Boleh. 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 Ambil air wudhu. Iya, boleh berwudu dalam keadaan telanjang. Bahkan ketika kita junub, kan sunnahnya junub itu habis campur suami istri, maka dia membersihkan kemaluannya dulu dengan tangan kirinya bersih. Lalu apa yang pertama kali dilakukan? Apa? Berwudu. Berwudu dengan sempurna. Nanti soal kakinya boleh langsung atau ditunda nanti di akhir. Menyiram, ini sunnahnya ya, menyiram bau kanan 2 kali, bau kiri. Lalu menyela-nyela rambut dengan air, baru menyiram keseluruhan. Nah sesudah itu wudu lagi nggak? Wudu kalau batal. Kalau nggak batal, nah nanti masuk lagi fikih. Bagaimana hukum menyentuh kemaluan tanpa sarung tangan. Nah ini ulama khilaf. Saya pribadi mengikuti pendapat tidak batal, kecuali dia memegangnya karena syahwat. Kalau dia memegangnya karena sekedar misalnya membersihkan atau karena sesuatu, misalnya memperbaiki tempatnya dan semacamnya, maka itu tidak. Jadi jawabannya adalah boleh. Bolehkah wudhu di kamar mandi yang ada WC-nya? Boleh, selama bisa dijaga najisnya. Makanya sebagian orang dia ingin, kalau dia mampu, dia membedakan antara tempat wudhunya dengan kamar mandinya. Itu kan kamar mandi kan ada tempat
WC jongkoknya kita yang biasa ya. Maka dia misalnya di dapurnya atau dia khusus di rumahnya untuk tempat duduk, itu lebih bagus. Tapi kalau enggak juga rumahnya kecil, cuman ada di kamar mandi itulah tempat duduk kerannya, disitulah kadang tempat jongkoknya, enggak apa-apa juga. Soal membaca bismillahnya, itu khilaf lagi ulama. Saya pribadi mengikuti boleh dijaharkan, karena itu bukan membaca Quran, hanya sekedar menyebut nama Allah bismillah. Kalau juga tidak yakin atau khawatir, cukup membacanya di dalam hati. Adapun berdoanya ya di luar saja. Ya, ini doa sesudah wudhu tadi. Nah, ini memang kadang-kala perlu, dan anak-anak kita perlu diajar. Sebagian kaum muslimin enggan mengajari anaknya toharo itu, sehingga anaknya kencing nggak bagus. Kita ajar ya anak kita bagaimana cara cebok, ya kan? Biar dia terjaga, dan biar sejak dia mulai umur 5 tahun sudah bisa diajar, kita ajar bagaimana buang air kalau di WC supaya jangan mercik, ya kan? Kalau coba bayangkan kan, apalagi WC kita kan terbuat dari keramik, ya kan? Itu kalau anak-anak kencing bisa kemana-mana, ya kan? Gitu. Maka kita ajar dia. Jadi boleh ya. Berapa lagi? Cukup ya? Cukup demikian. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.